Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Caraku 55. Cara mengetahui burung murai batu tipe dingin atau tipe panas secara tepat. Mengetahui tanda-tanda burung murai batu tipe panas atau dingin ini sebenarnya sudah diketahui sejak dari kalau saya sendiri ya, sejak mabung lepas trotol ini sudah diketahui untuk jenis burung yang ring ya. Misalkan kita burung tipe panas saja. Tipe panas ini itu cirinya yaitu cepat respon dan tanggap bila mendengar suara burung lain atau mendengar suara burung-burung yang kiranya melengking, itu cepat respon. Jika ada suara-suara seperti itu, burung akan cepat ngeplay ekornya, tretekannya itu keras teman-teman, ngeplay tretekan dan dia langsung respon berkicau. Tetapi burung ini juga bisa saja belum diketahui atau mungkin sejak dilombakan, sering dilombakan, akhirnya diketahui burung ini tipe panas. Dan burung ini tidak bisa settingan yang tinggi. Biasanya ini burung tidak kuat dengan settingan tinggi, akan over OB atau OE atau over emosi. Ada beberapa hal, burung ini juga suka mandi. Memang tidak menutup kemungkinan burung yang tipe dingin suka mandi, tapi sejauh yang saya rawat, burung yang tipe panas ini akan suka mandi karena suhu tubuhnya ya yang panas ya, cepat panas, cepat naik kayak gitu. Jadi burung ini memang suka mandi sekali. Maksudnya dalam arti suka mandi tidak tiap hari mandi, tidak. Dia misalkan seminggu 3 kali atau 4 kali itu termasuknya sudah sering suka mandi. Dan burung ini gimana ya, karena faktornya tinggi, suhu tubuhnya tinggi, dengan settingan cekak atau sedikit saja dia sudah bisa respon dan langsung menyaut, cepat tanggap, cepat istilahnya cepat panas, dan sangat mudah sekali emosi. Dan burung ini juga tidak suka jemur. Meskipun gini ya, burung murai tipe panas itu misalkan kita jemur bertahap, kalau penjemuran ya, kalau kita jemur bertahap, pertama memang nggak kuat, misalkan 15 menit 30 menit saja dia sudah mangap atau gelisah. Tapi kalau kita biasakan, tipe panas ini juga kuat untuk dijemur, misalkan bertahap 30 menit baru 1 jam, itu juga kuat untuk tipe burung ini. Tetapi kalau kita jemur terlalu lama, dia nanti akan emosinya ini terlalu over. Sebenarnya mengetahui ini yang utama yaitu dari karakter burung itu sendiri. Mudah respon, cepat tanggap, langsung emosi bila mendengar suara burung murai. Yang tanda utama itu untuk mandi dan jemur itu relatif, karena jemurnya itu bisa kita akali dengan bertahap, itu juga akan kuat lama dalam penjemuran. Begitu juga mandi. Kalau mandi memang ya sering mandi untuk tipe panas ini. Beda lagi dengan tipe burung yang dingin ya. Tipe burung dingin ini cenderung burung ini hariannya pun di rumah diam seperti itu. Kalaupun ngeplong itu pun ya jarang, kadang ngeriwi itu ya sudah hal biasa. Tapi burung ini memang agak sulit untuk men-setting karena dia perlu settingan tinggi. Misalkan jangkrik itu ya juga tinggi ya. Itu juga tinggi untuk misalkan agar suhunya tubuhnya itu tetap stabil panas.
Ini juga bisa ulat Hongkong, ulat kandang pun sebenarnya tipe panas ini juga bisa. Tapi kalau kroto saya kurang cocok. Selama ini saya merawat menggunakan kroto tipe dingin ini kurang cocok. Tapi ya silahkan dicoba untuk kroto. Jadi burung ini lama responnya. Tetapi dia beda lagi nanti kalau digantangan memang dia respon, tapi ya memang agak lambat. Kesehariannya yang saya tahu itu burung tipe dingin ini cenderung jarang berkicau, gacor kayak gitu jarang intervalnya. Cuma kalau settingan di rumah tinggi itu ya tetap gacor, misalkan jangkrik tinggi atau diberi UH seperti itu untuk menjaga kestabilan tubuhnya agar tetap panas. Dan burung ini sebaiknya ya jangan diembunkan kalau tipe dingin, karena tipe dingin ini kalau kita embunkan suhu tubuhnya akan menurun kayak gitu. Masalah birahinya akan menurun, emosinya akan menurun seperti itu. Untuk mandi burung ini sejauh yang pernah saya rawat ya, mungkin berbeda-beda dengan teman-teman lainnya. Sejauh yang saya rawat burung ini jarang suka mandi. Paling seminggu itu dia hanya mau mandi paling 1 kali aja, 1 kali 2 kali pun jarang sekali. Untuk masalah mandi cepo atau mandi kurambah itu relatif aja ya. Masalah itu relatif, ada yang mau kurambah, ada yang mau cepok, itu sama aja, tipe panas juga kayak gitu juga. Dan untuk penjemuran, burung ini sangat kuat sekali penjemuran, bahkan 2 jam pun kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan burung ini hanya sebentar juga mangap, tapi nanti lama-kelamaan juga akan kuat dalam penjemuran. Kalau ini relatif masalah namanya penjemuran ini juga relatif. Kalau mandi setahu saya memang jarang suka mandi untuk burung ini, karena tubuhnya pun kan ya agak dingin, tidak seperti yang tipe panas yang cepat naik suhu tubuhnya, cepat naik emosinya maupun birahi. Untuk kecerdasan burung ini sejauh saya yang tahu, burung ini lebih cerdas yang tipe panas, karena tipe panas ini kalau di mastery itu cepat menanggap. Beda lagi kalau tipe dingin ini memang mencari settingan yang menurut saya agak sulit, karena dia harus settingan tinggi dan kita otak-atik. Untuk bongkar isian pun dia agak rumit juga, karena bisa menggunakan, kalau saya untuk tipe dingin ini menggunakan ulat Hongkong sama kandang, itu aja, 2 aja saya padukan saat mau naik lomba. Untuk harian saya menggunakan ulat Hongkong, tetapi burung ini juga bisa menggunakan jangkrik aja, untuk harian, tetapi settingannya memang agak tinggi, 7-7 atau 10-10 bahkan 12 pagi sore, tanpa menggunakan ulat Hongkong. Sebenarnya ini juga bisa untuk tipe dingin, tetapi nanti kalau mau naik ya itu gimana solusi kita untuk agar burung ini mau tampil di lomba. Bisa sebelum naik itu dijemur dulu, atau paginya dijemur kayak gitu, agar dia cepat-cepat naik emosinya. Bisa sauna kayak gitu. Sebenarnya itu aja kok teman-teman perbedaannya. Untuk masalah mandi maupun jemur itu relatif, tapi yang jelas burung ini cepat respon, faktornya tinggi, kalau mendengar langsung tanggap kayak gitu, dan cepat naik tretekannya maupun faktornya itu kayak kita aja ya. Ada yang cepat emosi, ada yang kebiasaannya diem aja atau lambat, seperti itu teman-teman. Jadi itu aja teman-teman perbedaan dari burung tipe panas dan tipe dingin. Sebenarnya ini hanya istilah saja ya, menurut saya pribadi ini hanya istilah.
membedakan adalah vektor yang tinggi dan perbedaan vektor dan rendah. Vektor tinggi tipe panas, vektor rendah itu tipe dingin. Kayak gitu teman-teman. Ya itu aja teman-teman sepengetahuan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.